Shalom, selamat pagi semua. Saudara-saudari, tema renungan firman Tuhan hari ini ialah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hakim-Hakim 6 ayat 16 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Suatu ketika bangsa Israel mengalami keterpurukan. Selama 7 tahun mereka dijajah oleh bangsa Midian, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Ayat yang ke-6e. Mengapa hal ini terjadi? Karena bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi atas bangsa Israel pada waktu itu. Selalu ada akibat kesan bila kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bukan sebagai hukuman tetapi sebagai teguran. Saudara-saudari, begitu perkasanya bangsa Midian sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Meski demikian, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Ia memberikan pertolongan. Lalu Tuhan mengutus seorang nabi, seorang muda yaitu Gideon yang sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Karena Gideon juga sangat ketakutan terhadap bangsa Midian dan Amalek. Saudara-saudari, secara manusia Gideon bukanlah orang yang gagah berani. Ia juga seseorang yang penakut dan tidak punya kemampuan yang dapat diandalkan. Mana mungkin dia dapat memimpin bangsa Israel menghalau bangsa Midian dan juga Amalek. Mustahil. Perhatikan firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 14e. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dan dalam 1 Korintus 1 ayat 27, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bukankah hal sama juga terjadi pada Daud? Siapa sangka Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Gideon juga demikian. Ia hanya berasal dari kaum yang paling kecil di antara suku Manase dan termuda di antara kaum keluarganya. Bila kita baca kisah Gideon lebih lanjut, lebih terlihat betapa Tuhan memakai Gideon menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Midian. Karena itu apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu punya jalan keajaiban. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan. Kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dia menyertai kita senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari.